Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Juri pahami bahwasanya sistem pendidikan saat ini telah mengadaptasi beberapa perkembangan, di mana kita tidak hanya mengadaptasi metode-metode lama yang dirasa kurang efektif, tetapi juga kita mampu memperbarui bagaimana sistem edukasi tersebut mulai dapat dinilai tetap relevan hingga saat ini. Di sisi kami ingin agar pendidikan progresif diterapkan secara merata, sehingga di pihak kami sudah benar-benar menyiapkan secara matang dengan adanya bimbingan dan juga pembelajaran bagi guru, dosen, dan bahkan sekelas profesor untuk bisa lebih mengadaptasi pendidikan secara progresif. Lalu yang kedua adalah kita dapat menambah sistem ini secara berkelanjutan dan juga lebih spesifik dalam keseharian pembelajaran. Di sini pahami juri bahwasanya ketika pihak proposisi mengatakan bahwasanya pendidikan sistem progresif ini lebih memberi banyak kekurangan, entah itu dari guru yang kurang adaptif, atau bahkan materi yang kompleks, atau bahkan media yang kurang memadai. Itu tidak akan sepenuhnya terjadi di pihak kami juri, mengingat bahwasanya saat tadi di status quo bahwasanya saat ini sudah banyak guru yang paham dan mulai memberlakukan adanya sistem progresif, di mana mereka menggunakan media-media pembantu seperti proyektor, komputer, dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran siswa. Saat ini juga sudah banyak pelatihan untuk guru-guru di setiap sekolah mengenai pembelajaran progresif, sehingga tidak akan ada alasan ketika guru tidak memahami dan menolak adanya sistem ini. Lalu yang kedua adalah juri sadari bahwasanya materi yang diadaptasi pada sistem ini sudah melewati proses evaluasi dan pastinya sesuai dengan standar pembelajaran. Kita pastinya tidak akan menggunakan sumber belajar yang dasarnya sudah lama, tidak ada improvisasi, dan bahkan berkutat pada hafalan saja juri. Kita membutuhkan sumber belajar yang relevan hingga saat ini, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan luas masyarakat. Sebagai contoh di negara-negara maju seperti Cina, Korea Selatan, dan sebagainya, mereka telah mengadaptasi sistem di mana siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal, mengingat, mencatat, dan lain-lain, tetapi mereka juga turut andil dalam pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan bahkan menciptakan teknologi dan inovasi dalam keberlanjutan. Sehingga apa? Implikasinya, anak-anak remaja di sana mulai mereka terbiasa disiplin, mengkritisi perubahan dalam berbagai bidang, serta menciptakan teknologi-teknologi untuk kemajuan. Ketika mereka mengatakan bahwasanya sistem ini telah membawa implikasi buruk, pahami juri, mereka hanya melihat dalam sudut pandang mereka saja. Di sisi kami mengakui bahwa sistem ini pada awalnya memiliki keterbatasan, tetapi pada akhirnya juga memberikan implikasi secara signifikan, bukan? Anak-anak terbiasa aktif dalam pembelajaran, tidak ada istilah anak introvert yang malu menyatakan pendapat dan sebagainya, dan pada akhirnya akan terbentuk generasi unggul yang sangat berprestasi. Masuk pada poin argumentasi, analisis mengapa pada akhirnya sistem progresif ini akan lebih baik diterapkan dalam sekolah menengah pada akhirnya, dan apa yang terjadi jika sistem progresif ini tidak diberlakukan secara intensif. Yang pertama adalah pahami juri. Siswa sekolah menengah saat ini, terutama dalam kurun usia 14 sampai 18 tahun, mereka lebih membutuhkan adanya pendidikan secara progresif, di mana di usia-usia remaja ini mereka dituntut untuk berpikir secara kreatif, kritis, dan bahkan rasional. Seperti di kurikulum deep learning, siswa tidak hanya membaca, melihat, atau merangkum saja. Mereka juga turut berkolaborasi dalam pembelajaran berkelompok, berani menyatakan ide, dan bahkan mengkritisi kebijakan-kebijakan. Ini akan sangat berimplikasi positif pada kedepannya juri. Yang pertama adalah dalam dunia kerja pada beberapa tahun ke depan, mereka akan memiliki etos kerja yang baik, mudah menyesuaikan diri, serta mampu bersaing secara sehat. Yang kedua adalah pada kedepannya, mereka dapat selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan mulai membuat perubahan secara maju untuk keberlanjutan. Lalu yang ketiga adalah begitu halnya dalam segi ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Mereka sudah paham dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu karena mereka sudah disiapkan dengan matang sedari sekolah menengah itu tadi juri. Mereka terbiasa beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan juga mereka mampu dalam hal segi dasar ekonomi. Mari kita bandingkan dengan pembelajaran klasik atau konvensional juri. Di status quo juga dikatakan bahwasanya anak-anak ini mudah bosan dengan pembelajaran klasik, di mana mereka tidak aktif, mereka hanya menulis, mencatat, menghafal, dan sekedar mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah, itu akan berbanding terbalik dengan visi pendidikan progresif juri, di mana siswa itu tidak diperbolehkan untuk bosan sekalipun, mengingat bahwasanya mereka adalah tokoh utama yang terlibat dalam pembelajaran dan mereka harus sebisa mungkin aktif dalam metode tersebut. Sehingga saat ini pembelajaran secara berkelompok yang mengandalkan peran guru sebagai fasilitator, lalu juga berbasis proyek dan tematis dinilai lebih cocok untuk jangka waktu ke depan. Kenapa? Karena siswa saat ini lebih mudah bosan dengan sistem-sistem yang dinilai kuno, sehingga pemeran guru di sini adalah mereka harus menciptakan sumber-sumber belajar yang lebih inovatif, kreatif, dan membuat siswa tidak bosan, sehingga siswa lebih mudah memahami dan juga menerima pembelajaran tersebut dalam ingatan mereka. Sehingga itulah salah satu tujuan dari adanya pendidikan progresif yang mana patut kita dukung dalam keseharian pembelajaran, bahkan menjadi oposisi.